Anak-anak berantakan dan gaduh ini tidak tahu bahwa pria yang mereka ganggu saat ini memiliki jiwa seorang gangster di dalam dirinya. Minggu lalu ia tergelincir dan secara tidak sengaja jatuh ke atas pemilik dunia yang berdiri di bawah. Saat membuka mata, dokter berkata, "Nak, apakah kamu sadar?" Sang gangster terkejut karena orang memanggil anak pada seorang pria berusia 40 tahun. Pada saat itu ia menunduk dan melihat di cermin, menyadari bahwa jiwanya telah dipindahkan ke tubuh seorang anak kecil. Ayah dari anak itu mulai berpikir bahwa gangster itu sebenarnya adalah anaknya sendiri. Tapi entah bagaimana gangster itu berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah mewahnya. Istrinya ketakutan melihat seorang anak yang tak dikenal di rumah. Penjaga keamanan segera menangkapnya dan menyerahkannya ke polisi. Namun ayah anak itu membayar jaminannya. Ia mengatakan kepada inspektur bahwa anak itu mengalami cedera di kepala dan sedang bingung. Sang gangster tidak peduli dan kembali ke rumah sakit, di mana ia mulai memukul tubuhnya sendiri berulang-ulang. Pada saat itu pengawal gangster melihatnya melakukan hal itu dan berkata, "Bahkan ketika geng bosku bermain untukmu, kamu tidak puas." Sekali lagi sang ayah menyelamatkan gangster itu dan membawanya pulang. Ayah itu berencana membawanya ke sekolah keesokan harinya. Tetapi gangster berkata, "Hei, burung beo gunung, aku bukan anak berusia 20 tahun." Keesokan harinya mereka bertemu dengan kepala sekolah, tetapi anak itu masih menunjukkan sikap seperti preman. Sang ayah memohon, "Pak, tolong jaga dia dengan baik. Dia memiliki luka yang sangat dalam." Anak-anak nakal di kelas tidak tahu bahwa anak yang mereka tantang sebenarnya adalah bos terbesar di Korea. Saat makan siang, beberapa preman mengganggu seorang gadis. Sang gangster mencoba menghentikan mereka, tetapi seorang preman kecil datang memukulnya sampai seorang guru campur tangan dan menyelamatkan gadis itu. Setelah sekolah, anak itu kembali menunjukkan sikap menantang. Jadi gangster menamparnya. Anak itu tetap bersikap keras, jadi gangster menamparnya 2 atau 3 kali lagi. Salah satu temannya mencoba ikut campur, tapi juga tenang setelah menerima tamparan. Seorang anak yang baik melihat para gangster paling berbahaya di sekolah memukul seseorang. Para gangster mulai menyerangnya untuk menyelamatkan sisa harga diri mereka. Salah satu dari mereka mulai merekam video ketika tiba-tiba gangster keluar dari toilet, menggerakkan perutnya, dan menjatuhkan keempatnya sekaligus. Ia mengambil telepon anak itu dan melihat video seluruh sekolah di dalamnya. Jadi ia membawanya. Di rumah, ia memeriksa telepon itu dan menemukan juga video anak yang tubuhnya ditempati oleh jiwa gangster itu. Hari itu, anak-anak itu telah mengganggunya, yang menyebabkan ia jatuh dari gedung dan jiwa mereka saling bertukar. Melihat ini, gangster itu pergi kepada pengawal setianya dan berkata, "Aku adalah bosmu." Pria itu pikir semua ini terdengar seperti omong kosong, tetapi kemudian anak itu berbicara tentang hal-hal yang hanya diketahui gangster itu. Mendengarnya, pria itu percaya bahwa anak itu benar-benar dirinya. Anak itu berkata bahwa beberapa gadis nakal di sekolah mengganggu seorang gadis cantik dan menyarankan untuk mengirim beberapa orang untuk menculik mereka dan, jika mungkin, mematahkan 3 atau 4 tulang mereka.